Sebagai eksekutif muda, emang aku harus tampil dinamis, energi dan prima. Tapi bukan dari penampilannya saja yang oke, melainkan otaknya juga harus encer dan smart. Maka tak heran jika banyak cewek yang berharap bisa mendekatiku, terutama karyawan di lingkungan tempat kerjaku. Hanya saja, mereka tak berani menyampaikan secara langsung. Iyalah, masa karyawan biasa akan berani menyampaikan rasa pada manajernya. Pastinya, dia akan menyimpan rapat di dalam dada, sambil berharap, aku akan mendekatinya. Itu mah perasaanku loh, ketanyaannya, ya gak tahu juga. Gitu, emang dari diriku juga masih belum pingin punya pacar, pendamping, atau apalah namanya. Entah karena kesibukanku, atau hatiku aja yang belum tertarik pada dunia pacar pekeran. Aku emang seperti terbelenggu oleh dunia manajemen, sehingga hampir tak pernah berpikir soal yang lain. Sibuk, sibuk, dan sibuk, terus berpikir tentang langkah dan cara agar perusahaan ini terus bisa berjalan dengan lancar, dan akhirnya masalah profit yang jadi tujuan. Ya emang begitu. Aku digaji besar oleh bosku emang untuk itu, bukan untuk cari pacar atau hal lainnya. Namaku Jordi, umur 28 tahun. Masih lajang, bahkan jomblo. Profesiku seorang manajer dari sebuah perusahaan furnitur yang cukup sukses. Aku membawahi banyak karyawan, dari level kepala bagian, sampai karyawan paling bawah. Ada sekitar 100 orang yang bekerja di perusahaan ini. 4 tahun yang lalu, aku direkrut oleh Ayong, pemilik perusahaan ini, saat aku menjelang wisuda dari sebuah PTN di kotaku. Aku emang jebolan terbaik dari jurusan manajemen bisnis dengan nilai cum laude. Jadi Pak Ayong tertarik dengan kemampuanku, dan langsung ditempatkan sebagai wakil manajer waktu itu. Manajer utamanya tak lain Pak Ayong sendiri, dan setahun kemudian, setelah melihat kemampuan manajerialku, ia menyerahkan kepadaku. Pak Ayong ini usianya sekitar 50 tahun, anaknya 2 perempuan semua, yang kini masih studi di luar negeri. Anehnya, setelah aku naik jabatan, malah istrinya ditempatkan menggantikan posisi yang aku tinggalkan. Ya gitulah, bos bebas aja mengambil keputusan. Mengapa bukan Bu Felani aja bos yang di posisi 1? Tanyaku waktu itu. Kalau Velan jadi manajernya, kapan akan ngurus aku? Malah kayak gitu jawabnya. Oh ya, Bu Melani itu istri Pak Ayong. Umurnya sekitar 40 tahun. Tapi masih jos, cantik banget, putih. Ya gitu Dewon keturunan kan. Cuma sayang, agak-agak temperamen gitu. Emang Pak Ayong ini seperti ada masalah kesehatan. Udah gak selincah dulu. Beliau pernah cerita kalau gulanya tinggi, bahkan disertai tensi yang fantastis. Jadi beliau harus banyak beristirahat dan berobat. Hanya sekali waktu saja ngontrol, tanya ini itu, kemudian pergi lagi. Oke lah, ngomong soal pekerjaan emang gak ada habisnya. Itu mah soal profesi dan karirku. Menurutku emang cukup sukses di bidang itu. Tapi, sukses di bidang karir, ternyata tidak berbanding lurus dengan di bidang asmara. Aku emang menyadari kalau urusan yang satu ini tertinggal jauh oleh teman-temanku. Stagnan banget gitu loh. Kok gak begitu tertarik sama cewek, jangan-jangan ada masalah pada diriku ini. Atau mungkin belum didekatkan jodoh untukku. Di kantor ini ada banyak cewek cantik dan masih lajang loh. Ada Nurin, ada Vinka, ada Indah, banyaklah pokoknya. Tapi ya itu tadi gak ada rasa tertarik pada mereka. Malah aku berpikir, gak maulah nambah pikiran. Kan biasanya kalau punya cewek itu malah suka ngatur-ngatur, atau banyak larangan dan ketentuan yang harus dilaksanakan. Ini, itu, jangan, harus, bikin ribet gitu. Dan itu bikin hidupku terganggu, bikin gak nyaman lah. Enakan begini, los, bebas, gak ada yang ngelarang-ngelarang. Sampai bapak ibuku juga nyaranin, bahkan berusaha nyarikan jodoh. Lah apa-apaan sampai nyari-nyari jodoh segala.
Batinku, akan aku jalani hidupku ini mengalir saja. Kelak, kalau emang nanti ada jodohku, pasti akan dipertemukan juga. Begitu kan keyakinanku. Pak Jordi kok betah ya jomblo terus? Tanya Bu Felani pada suatu kesempatan. Ini bukan masalah betah gak betah Bu, tapi masalah jodoh aja yang belum ada. Jawabku berusaha menghindar. Lah, cowok sekelas Pak Jordi gak akan kesulitan soal jodoh kan? Tanyanya lagi. Tapi ketanyaannya begitu Bu, bukan hanya jodoh, tapi ketertarikan. Jawabku mengcounter lagi. Oh, emang kayak yang gimana sih type cewek yang bikin tertarik Pak Jordi itu? Eyalah, ada apa ya kok Bu Felani tumben ngomongin soal cewek segala, biasanya tuh cuma diam jaim begitu. Yah, kalau ada mah yang kayak Bu Felani juga boleh. Ucapku tiba-tiba seperti gak kusadari. Maaf Bu, maksudku aku suka yang pendiam kayak ibu. Tambahku lagi, tapi malah salah lagi. Bu Felani langsung diam menunduk. Sesekali menyibakkan rambutnya yang lurus dan kenceng kayak orangnya. Maaf lagi Bu, emang begitu yang kuinginkan. Aku berkata jujur, boleh kan? Ucapku yang bikin Bu Felani makin menunduk malu. Kalau saja di dunia ada dua Bu Felani, maka yang satunya pasti akan aku cari sampai ujung dunia. Tapi itu kan gak mungkin kan? Kataku campur bertanya. Bu Felani masih belum bergeming, gak ada respon darinya. Tapi ia sempat melihatku sejenak sambil tersenyum. Aku yakin, itu respon aslinya yang terlontar dari dalam hatinya. Kemudian ia ngomong begini, ya udah Pak, kita pulang aja dulu, ini udah sore. Aku berharap nanti malam Pak Jordi akan menemukan Felani yang lain. Setelah berucap begitu kemudian ia beranjak dengan langkah cepat dan masih sedikit menunduk. Weh, Jen aku mau ngomong opo sih? Tanyaku dalam hati setelah menemukan kesadaran kembali. Piye iki? Mau aku watakut gak dibuka? Bisa lupa, kemudian di rumah dibuka Pak Ayong, layo malah dadi gae. Batinku. Akhirnya aku putuskan diam aja, nunggu aja nanti gimana responnya. Tapi jujur, kepulanganku sore itu membawa beban yang cukup meresahkan. Tengah malam, saat aku baru saja mau merebahkan beden, tiba-tiba, Mak Klunting, pesan Wa masuk. Gimana Pak? Apa udah nemukan Felani yang lain? Aku langsung endredek, ngewel. Gak bisa mikir. Haduh laiki, tenan toh. Cuma ganggu pikiran aja. Kata batinku. Mau aku balas takut, pasti nambah masalah. Tapi kalau gak aku balas dikira sombong, gak menghormati orang lain. Meski di kantor aku adalah atasannya, tapi dia itu kan istri bos. Aku tahu, Pak Jordi belum tidur, buktinya centang biru 2. Lanjut Wanya. Iya Bu, masih mikir kemana harus aku cari si Felani 2 itu. Balasku, sekedar ingin menghormati. Kalau belum nemukan, Felani 1 juga gak mengapa, kik. Gitu tulisnya kan. Alah, aku jadi bingung sendiri. Ternyata kayak gini efek gak pernah pekran itu. Kan udah ada labelnya, udah bersertifikat, apa kata dunia. Jawabku makin ngombyoworo. Besok aja deh pasti ketemu kok kalau emang butuh. Begitu bunyi Wa terakhirnya malam itu. Pagi sebelum berangkat, aku udah nunjukin keanehan. Pikiran kacau, hati teratapan, gak seperti biasanya. Andai bukan karena tanggung jawab, mungkin aku gak akan masuk kerja. Tapi apa boleh buat, apapun akan kuhadapi nanti. Dan kini aku udah di kantor, tapi aku gak fokus kerja. Kulihat Bu Felani juga demikian adanya. Gelisah dan sering ke belakang. Aku yakin, ini ada yang gak beres, ada indikasi rasa suka itu udah berubah. Bukan hanya cinta, tapi mengarah pada satu rasa, ingin mencoba. Seharian, suasana ruang kerja jadi tak seperti biasanya. Ada aura yang tak pernah aku alami selama ini. Seperti aroma melati yang menguat semerbak menyambut kehadiran bidadari. Bolehkan aku duduk di sini?
Tanya Bu Felani menjelang kantor akan bubaran. Ini kan punya Pak Ayong, dan Bu Felani adalah istrinya, jadi bebaskan. Jawabku, tapi udah seminggu ini Pak Ayong gak nampak ngecek ke kantor, ada apa gerangan Bu? Lanjutku bertanya, itulah yang bikin resah hatiku. Sebenarnya sudah 2 tahun ini kesehatan Pak Ayong mengalami penurunan drastis. Dan anehnya, selera untuk itu juga drop, itu yang bikin aku sering marah tiap hari. Pak Jordi ngerti yang kumaksudkan. Ngerti Bu, tapi apa yang bisa aku lakukan? Sementara aku di sini hanya membantu Pak Ayong. Jadi gak mungkin aku korbankan karirku buat merusak keharmonisan. Itu kalau dari sisi Pak Jordi, tapi kalau dari sisi aku kan kebalikannya. Pak Jordi gak merusak kok, Pak Jordi justru membantuku. Membantu nyelamatin rumah tanggaku. Jelasnya, maksudnya gimana Bu? Aku gak paham. Tanyaku, aku berhak bahagia? Aku masih punya keinginan dan selera, gak mungkin kan kalau aku terus hidup berada di padang pasir yang tandus dan kekeringan. Jadi, kalau Pak Jordi mau menolongku, aku masih berkomitmen untuk terus menjaga ikatan rumah tanggaku dengan Pak Ayong. Ujarnya, melihat mukanya, nampak Bu Felani serius banget. Aku jadi grogi dan sedikit nervous. Tapi bagaimana caranya Bu? Aku kan belum punya pengalaman urusan beginian. Kataku jujur, minta luangkan waktu 1 atau 2 jam saja buat aku, gak keberatan kan? Pintanya, Bu Felani yakin. Iya, yakin banget, bahkan sudah cukup lama aku berharap bisa bersama Pak Jordi, tapi aku paham, gak semudah membalik tangan untuk mewujudkan impian. Oke Bu, tapi jangan di sini. Dan jangan sampai ada yang tahu tentang res ini. Singkatnya, malam itu menjadi malam pertamaku. Bukan dengan istriku, tapi dengan Bu Felani istri Boku sendiri. Aku yang semula malu-malu dan nervous, tapi kini berubah menjadi lelaki yang romantik, dan berjuang demi ngobati rasa haus yang gak ketulungan dari istri bos. Sekarang aku baru tahu, ternyata Pak Ayong itu ada masalah besar dalam urusan nyenengin istrinya. Dan kini aku telah berperan untuk menggantikan kedudukannya. Makin hari, makin pula menjadi-jadi. Aku juga makin nyaman saja bersamanya, karena Bu Felani ngerti banget soal rasa, soal hati, dan soal yang aku mau. Ikatan ini semakin erat, sepertinya kami sulit untuk dipisahkan. Jiwaku terkurung dalam lingkaran cinta semu yang tak bisa kumiliki sepenuhnya. Meski hanya sebagai tempat mengadu rasa, tapi entah mengapa aku makin suka aja. Begitu halnya Bu Felani yang Bloko Sutok mengatakan, bahwa dirinya sudah siap ngadepin apapun jika akhirnya hal terburuk akan terjadi. Hingga saat ini, semua masih berjalan seperti harapan. Entah sampai kapan, aku juga gak ngerti. Sebab, beberapa kali aku mencoba melupakan, justru jiwaku makin tertekan. Bu Felani telah menjadi bagian hidupku, bahkan sudah melebihi dari segalanya. Tiap saat, kapan dan dimanapun, kami bebas aja melakukan asal kesempatan mungkinkan. Semoga akan ada jalan keluar yang terbaik, sebelum semuanya berakhir dengan kehancuran. Terima kasih.